Jadi, Bapak sudah mengajar berapa tahun? Sudah 8 tahun, Pak. Bagaimana selama ini mengajarnya? Sudah ngelotok, Pak. Hafal di luar kepala karena sudah mengajar hal yang sama selama 8 tahun juga kan. Oh, jadi Bapak sudah mengajar 8 tahun atau mengajar selama 1 tahun yang diulang 8 kali? Loh, Sebagai pendidik, terkadang kita terjebak dalam zona nyaman pada rutinitas mengajar. Kita terjebak pada rutinitas mengajar yang seolah-olah membuat kita seperti robot yang mengulang cara yang sama tanpa meninjau kembali apakah cara yang kita lakukan efektif. Padahal sebagai pembelajar mandiri selalu ada ruang untuk kita belajar hal baru, berinovasi, atau menjadikan suatu kebiasaan jauh lebih efektif. Mari kita lihat kembali proses belajar kita sejauh ini. Kemudian ingat-ingat kembali poin penting yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan saat mempelajari modul ini. Sebagai pembelajar mandiri, kegiatan refleksi membantu kita menumbuhkan 3 hal penting, yaitu yang pertama pengetahuan yang komprehensif, yang kedua motivasi intrinsik, yang ketiga terbentuknya disiplin diri. Mari kita bahas aspek yang pertama, yaitu pengetahuan yang komprehensif. Sebagai pembelajar yang mandiri, kita perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang diri sendiri, peran dan tanggung jawab dan strategi yang paling cocok saat kita mempelajari sesuatu. Kegiatan refleksi penting dilakukan karena membantu kita untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh pada aspek-aspek penting tersebut. Lalu bagaimana kita menerapkannya dalam proses belajar mengajar dalam kelas? Mari kita simak kisah Pak Eka. Pak Eka adalah seorang guru yang akan kembali mengajar kelas 5 tahun ini. Saat membuat RPP, Pak Eka melakukan refleksi diri dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana proses refleksi membantu kita memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ialah dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang muncul dari dalam diri membuat seseorang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan pada dirinya, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Setiap awal pelajaran, Pak Eka mengajak peserta didik untuk berefleksi tentang materi yang akan dipelajari dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Dengan mengajak peserta didiknya berefleksi, Pak Eka menumbuhkan motivasi intrinsik melalui pemahaman akan manfaat mempelajari topik tersebut daripada hanya sekedar mengancam dengan hukuman seperti nilai jelek dan tidak naik kelas atau mengiming-imingi imbalan. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu ketika belajar topik ini misalnya? Mari kita coba jawab pertanyaan yang sama dari Pak Eka. Ketika ibu bapak memikirkan jawaban dari pertanyaan tadi, artinya kegiatan refleksi dapat membantu kita untuk menggali motivasi di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah disiplin diri sebagai pembelajar yang mandiri. Kita perlu memelihara disiplin diri saat kita belajar, mengajar, atau bahkan melakukan segala sesuatu. Disiplin diri akan membantu kita untuk fokus mencapai tujuan belajar. Dalam proses mempelajari materi bangun ruang, Pak Eka melihat peserta didiknya kurang bersemangat, bahkan menunda tugas. Kemudian, Pak Eka bersama peserta didiknya berefleksi.
Pak Eka meminta peserta didiknya untuk berdiskusi atas pertanyaan pemantik berikut. Selanjutnya, ketika peserta didik mampu merumuskan strategi yang sesuai dengan dirinya, Pak Eka menulis kesepakatan kelas untuk ditempel pada tembok kelas sebagai pengingat. Kegiatan refleksi membantu kita untuk menggali strategi terbaik dalam mengatasi hambatan belajar, memantau perkembangan diri hingga terbentuk kedisiplinan diri untuk mencapai target belajar. Ibu dan Bapak Guru, mari kita coba mempraktikkan refleksi dalam proses belajar dan mengajar kita saat ini. Silahkan siapkan alat tulis dan catatan. Yang perlu Ibu dan Bapak lakukan adalah menulis sebanyak-banyaknya pertanyaan refleksi yang menumbuhkan pengetahuan yang komprehensif, motivasi intrinsik, dan disiplin diri seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Eka. Contohnya untuk poin pengetahuan, kita menuliskan pertanyaan apa saja kelebihan dan kekurangan diri saya menurut sudut pandang saya. Kemudian di bagian motivasi, contoh pertanyaannya adalah mengapa saya melakukan hal ini. Terakhir, di bagian disiplin diri, kita bisa menuliskan pertanyaan seperti bagaimana saya bisa terus menjaga konsistensi. Dengan konsisten melakukan proses refleksi, maka seorang pendidik akan terus punya ruang untuk mengembangkan profesionalitas diri. Oleh sebab itu, konsep pembelajar sepanjang hayat yang dicita-citakan dimiliki oleh setiap peserta didik sudah dihidupi lebih dahulu oleh ibu bapak sebagai tenaga pendidik. Selamat mencoba dan tetap semangat Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia.